Assalamualaikum, kawan lamban, apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Mau cerita proses ini, di belakang kita ada mobil series. Ini series berapa ya? Series 2 ya. Punya komandan. Beliau itu ceritanya happy kalau naik mobil itu kencang, seneng kalau tenaganya itu berpower gitu lah. Tapi gimana caranya dengan mobil yang seperti ini, basic mesinnya yang nggak kenceng tapi tetap pengen kenceng gitu. Akhirnya setelah diskusi ngalor ngidul, menentukan arahnya mau diapakan, hal yang paling possible adalah dengan swap engine. Swap engine-nya lah ini banyak juga. Mau bensin Pak? Oh enggak, jangan bensin gitu. Oke. Akhirnya coba kita tinjau di mesin diesel ya kan. Ada apa aja nih yang secara harga masuk akal, terus range modifikasinya atau upgrade performanya itu juga sangat panjang, sangat banyak, luas gitu loh. Mau diapain aja itu bisa. Akhirnya ketemulah mesin 2KD VNT. Udah, itu pilihan yang ya itu tadi, secara harga masih rasional, upgradable, dan possible untuk dipasangkan di series ini. Ini 2KD dengan gearbox matic, nggak capek. Di tol bisa happy gitu, tinggal gas-gas aja tanpa harus capek ngopling dan lain sebagainya. Nah, dengan pergantian 2KD tentunya kita ada penyesuaian banyak dong, dari engine mounting, gearbox mounting, penempatan stick matic, terus modifikasi bracket. Nah, karena 2KD ini perlu performa yang powerful seperti itu, akhirnya ada beberapa aspek yang perlu kita sesuaikan, ya kan? Paling basic adalah pertama turbo pasti upgrade, itu pakai flag. Nah, ini pakainya yang R77 untuk daily use, boost up sampai 35 PSI. Itu udah sangat cukup, didukung dengan nozzle dan stroker pump gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui ketika apa sih bedanya upgrade turbo aja atau upgrade turbo plus nozzle plus stroker, itu beda teman-teman. Sama-sama di boost katakanlah maksimal 35 PSI, itu beda, torsinya beda, horsepowernya beda, tarikannya beda. Nah, itulah yang perlu teman-teman pahami, bahwa oh cukup kok hanya ganti turbo dengan boost sekian gitu, tapi nozzle-nya nggak di-upgrade. Nah, itu akan berbeda, performanya akan berbeda. Itu yang perlu dicatat sama teman-teman. Makanya ini nanti setelah instalasi selesai, kemudian di remap sama Mr. M, aku yakin ini nanti bisa ya 250 horsepower ya kan, dengan torsi 500 up. Ngeri juga kan gitu. Nah, itu ngomong-ngomong untuk mesin. Untuk spek detailnya adalah radiator wajib pakai full aluminium. Ini kita pakai koyorat. Koyoratnya punyanya FJ40 gitu, karena secara luasan ini yang paling oke dan bisa masuk ke sini. Untuk bracket penyesuaian aja. Kemudian karena udah ganti turbo, nozzle, stroker gitu, intercooler wajib di-upgrade juga. Kita pakai flag intercooler. Ada modifikasi sedikit di bagian pipingnya gitu, biar bisa bekerja maksimal. Kemudian ada lagi filter. Kita akhirnya memilih untuk open filter karena ya ini nggak untuk off-road, artinya tetap safety, dan tarian udaranya jauh lebih maksimal. Itu ada tampungan power steering kita ganti karena nggak bisa dipakein orinya. Terus ya selang-selang kita gantiin semua, diperbarui, dan tentunya kita rapikan seperti itu.
booster masih pakai standarnya. Nah, cuma karena ini, jadi gini teman-teman, ada cerita yang sebenarnya kemarin di preparationnya adalah bahwa ini dibuat 4x2 aja. Oke, ketok 4x2. Nah, enaknya gardanya apa? Pakai high load gitu. Ternyata nggak cocok teman-teman, kepanjangan. Hanya dikembaliin lagi standar. Wes gimana direko caranya bikin apa, as propellernya juga yang bagus gitu. Akhirnya udah dipasangin tetap standarnya. Dan ini mobil adalah 4x2. Ya udah memang untuk happy aja, untuk seneng aja, untuk kebul-kebulan gitu. Dan nggak lupa exhaustnya juga kita modifikasi gitu loh. Stainless steel full, ini pakai yang 2,5 in, udah sangat cukup, nggak perlu gede-gede kalau untuk 2KD. Terus lagi ya sensor lah kita kompletin itu. Kita masuk ke bagian interior biar teman-teman lihat, oke? Nah, ini bagian interior sebenarnya ya, karena ini masih proses teman-teman. Ya gini kondisinya biar teman-teman tahu. Yang pasti untuk aki ini ada di sini, kita drop down sedikit karena akinya juga harus support dengan ukuran yang agak besar, tapi tanpa mengganggu ground clearance gitu. Jadi udah kepasang, ini di custom sama teman-teman Metalcraft. Terus di sana ada ecu, udah dibuatin bracket biar rapi di pojokan dan nggak sulit nanti ketika ada apa istilahnya troubleshooting atau wah sikring putus apa, enak jadi satu tempat. Karena AC udah ada di sini, jadi ya udah kita menyesuaikan ada ruangan di sana. Nah, nih gearboxnya nih, apa shiftingnya nih ada di sini. Kita taruh di sini. Sebenarnya tuh ada konsol box bawaan, cuma karena ini matic kan kayak gini jadinya, jadi susah. Dan ada tricky juga yang perlu teman-teman tahu gitu. Kalau ini sulurnya ini kan kalau yang punyanya KD dari gearboxnya itu kan udah pakai sensor sebenarnya, tapi kan ini manual ya teman-teman. Akhirnya dibuatin adapter gitu, dibuat manual, terus nanti masuk ke speedometer aslinya ini untuk nyalain KMH. Tapi kayak ya mungkin secara sinkronis nggak begitu maksimal, mungkin agak ngaco juga, makanya ini masih tricky. Cuma nanti backupnya adalah kita bisa membuatkan sendiri cluster di sana, tapi semoga aja bisa sinkronis maksimal. Ini udah coba di otak-atik gitu, KMH. Terus sebagai backupnya kita udah masangin ada di sana, ada water temperatur, oil temperatur sama voltmeter. Yang pasti pemenuhan untuk indikator bahwa mesin normal itu kita sudah ada. Itu teman-teman. Semoga sih tetap aku pinginnya sih tetap pakai ini ya, dashboard aslinya gitu ya, biar tetap original. Itu. Nah, terus yang konsol box tadi bawaan di sini mungkin nanti kita bisa bikinin semacam konsol box gitu, mungkin nanti ada head unit mungkin yang biasa kita setup di FJ40 gitu, atau ya cup holder apalah di sini tempat storage gitu. Atau teman-teman ada referensi masukan buat kita, bisa di-share ke kita, asiknya gimana bisa kita diskusikan. Itu teman-teman, ini yang untuk bagian dalamnya, biar ini nanti konsol box shifternya tetap rapi gitu, sini rata gitu kan, asik gitu ya. Begini keadaannya. Habis ini tetap kita progres bareng-bareng biar akhir bulan bisa keluar mungkin ya targetnya, biar bapak bisa langsung nikmatin mobil ini. Itu nah begitu teman-teman, sekilas melihat proses progresi Landy Unyu ini. Tentunya bahwa masing-masing owner yang mempunyai series ini macam-macam cara menikmatinya ya kan. Ada yang memang suka original, ada yang memang suka dioprek aksesorisnya, ada yang suka swap engine-nya. Karena ya dengan kebutuhan masing-masing. Kebetulan yang ini memang untuk pengen dapetin performa yang oke,
makainya happy tapi tetap pakai series. Ini salah satu cara. Nah, teman-teman yang punya series di rumah atau Defender ataupun apa, ketika teman-teman pengen menikmati dengan cara tertentu, bisa diskusi dengan kita. Atau coba tulis di kolom komen, kita diskusi di komentar, pasti asik. Kita saling share. Gitu ya, teman-teman. Semoga sehat selalu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.